Nah, dia udah makan sendiri tuh. Kan ukurannya udah segini, udah termasuknya oke lah buat si dia tuh kan, 1 kali hap tuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas untuk pakan pemula ya teman-teman. Jadi yang dimaksud pakan pemula itu misalnya teman-teman baru pertama kali nge-cap ukuran auranti ukuran kecil gitu. Misal kalau misalnya WC itu kan pasti udah di atas 5 cm lah, perkiraan 5 cm ke atas. Kalau misalnya yang ukuran 3 cm kan jarang, soalnya dari supplier kan dari India. Kalau misalnya ukuran kecil ada resiko kematian, karena rata-rata kan sekarang udah banyak CB di Indonesia kan banyak, ada yang dari Dieng, terus Magelang, Wonosobo, terus Solo dan lain-lain teman-teman. Nah untuk teman-teman pemula, gimana sih cara ngasih makan untuk baby auranti yang rata-rata yang rilis itu kan di ukuran 3 cm ya teman-teman, 3 cm 4 cm paling. Tapi kalau yang kemarin saya itu ukurannya 3 cm. Jadi di sini akan sedikit ngasih tahu tipsnya untuk teman-teman yang ingin pelihara ukuran kecil tersebut. Misal nih teman-teman kalau misalnya beli ombyok kan otomatis nanti udah paham ikan. Nah kalau misalnya teman-teman yang emang pure nggak paham ikan gitu, yang mau nyoba dulu ngecap ukuran 3 cm gimana sih gitu kan cara proses makannya. Cuma kalau masalah proses tempat, di video sebelumnya yang pertama ikan ini datang kan udah saya kasih tahu tuh saya pakai ukuran kecil. Nah kali ini kita bahas bagaimana cara ngasih pakannya itu teman-teman. Nah untuk yang pertama-tama, kalau kita misalnya beli dari CB di daerah Indonesia gitu ya, khususnya di daerah Jawa kan rata-rata udah masuk pelet tuh, jadi nggak perlu ribet-ribet buat ngasih tips buat si ikan mau doyan pelet gitu kan. Soalnya ukuran kecil pun dia udah makan pelet, soalnya kan pas pertama lahir ibaratnya udah lama lah kayak gitu, pasti dikasih pelet dia makan, nyampe ke buyar kita pasti dia udah mau makan pelet gitu, nggak ribet. Nah gimana sih caranya mau ngasih makannya gitu teman-teman. Nah untuk tips cara ngasih pakannya ya kurang lebih, kalau misalnya teman-teman ngasih pelet sih gampang ya. Pelet kan itu ada ukuran besar sama kecil, L sama M kalau nggak salah. Nah beli aja ukuran yang kecil, itu masih udah pasti masuk. Kalau misalnya teman-teman grogi dengan peletnya, bisa dibasahin dulu. Jadi kalau misalnya pelet kena air kan dia otomatis ngembang. Nah itu buat memudahin si ikan nyerna juga bisa kayak gitu. Cuma kalau saya pribadi kemarin langsung. Untuk pelet itu gampang sih, tinggal ngasih doang. Ini untuk makannya doang ya, saya nggak bahas tempatnya. Nah kita lanjut ke pakan hidup nih teman-teman. Ada yang agak bingung itu pakan hidup. Kalau misalnya teman-teman beli ikan ukuran segini, itu nggak bakal sungkan buat ngasih si ulat hongkong yang ukurannya agak gede, maksudnya yang lebih besar dari tubuhnya gitu. Misal contohnya segede gini ya, ini kan di mulut si ikan segede gini masuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngasihnya di ukuran ikan 3 cm, nanti saya kasih contohnya tuh, itu pasti groginya gimana teman-teman. Itu mulut si ikan masih kecil banget, di ikan 3 cm itu super kecil, maksudnya ada resiko si ikan itu malah takut teman-teman. Nah gimana antisipasinya gitu. Kalau misalnya saya kemarin nih, kalau progresan saya kan pakai ulat hongkong terus tiap hari. Gimana sih si baby auranti biar mau makan ulat hongkong kayak gini? Caranya teman-teman itu nyari bibit-bibit ulat hongkong yang ada di toko burung. Itu kan biasanya banyak tuh. Nyari yang ukurannya masih kecil. Kan biasanya ada yang segede gini. Terus nanti juga ada yang emang bener-bener gede yang segede gini. Sama yang lebih kecil biasanya juga ada teman-teman. Itu pasti ada yang segede gini.
itu lebih kecil. Nah teman-teman utamanya cari itu dulu. Terus untuk proses ngasih makannya bisa dikasih ulat Hongkong yang warnanya putih doang. Kenapa dikasih warna putih? Karena itu kulitnya masih lembek, habis ganti kulit. Kalau misalnya teman-teman sering ngasih yang kasar, itu efeknya juga efek lain. Ada yang bilang efeknya panas ke si ikan, terus juga jadi bengkok dan lain-lain. Jadi mending ngasih yang putihnya aja teman-teman. Kalau misalnya ngasih yang putihnya aja kan si ikan lebih mudah mencernanya juga. Terus kalau misalnya teman-teman ngasih si ulat Hongkong yang agak gede, itu bisa dimatiin dulu. Jadi kepalanya mau nggak mau, kepala ulatnya kita pencet dulu. Meskipun si ulat Hongkong tersebut pas jatuh ke air itu pasti mati, tapi kan yang namanya antisipasi daripada dia nggak mati terus di dalam mulutnya merakot apa gimana, terus ikannya panik dan lain-lain, dalam arti ada sesuatu yang terjadi, itu lebih baik kita matiin dulu teman-teman. Ujung kepala si ulatnya kita pencet dulu teman-teman. Ini saya kasih contoh. Misalnya ini kayak gini, kan ada ujungnya nih, ada kakinya juga tuh kelihatan. Nah kita pencet dulu aja, kayak gitu, nanti dia otomatis mati. Itu mau nggak mau, meskipun sekali nyemplung biasanya mati sih, soalnya kena air gitu kan, takutnya antisipasi. Soalnya ukuran demikian tuh ukuran kecil ikan yang dirilis di daerah Jawaan teman-teman. Itu untuk tips untuk ngasih si ikan pakan hidupnya berupa ulat Hongkong untuk ukuran 2-3 sentian lah. Kalau misalnya 5 cm itu udah gede, udah bisa masuk sih. Nah terus gimana sih ngasih si peletnya juga? Kalau untuk antisipasi pelet itu kemarin saya paling jadi 1:1. Si peletnya itu 1 butir kecil, sama si ulat Hongkongnya 1 kecil juga. Cuma ngelihat posisi perut si ikannya juga. Kalau misalnya perutnya itu kembung, kita stop yang pelet. Tapi saya utamain pakan hidup dulu, soalnya pakan hidup lebih penting sih, soalnya kan dia udah makan pelet tuh. Jadi pakan hidup itu lebih penting daripada pelet pas posisi kecil untuk pertumbuhan protein yang tinggi gitu. Nah terus kalau misalnya udah segede gini, kalau misalnya teman-teman mau ngasih pakan hidup dulu nih, kalau misalnya teman-teman mau kasih pakan hidup ukuran segini kan mulutnya udah gede, ulat Hongkong 1 aman, tinggal masukin aja. Nah gimana kalau misalnya mau kasih katak? Kalau teman-teman misalnya mau kasih katak itu, kalau nggak ada ukuran yang kecil, nanti saya kasih contoh ukuran katak yang kecilnya. Teman-teman bisa pakai pahanya si katak. Jadi mau nggak mau kataknya dimatiin dulu. Biasanya sih saya kan ada katak agak gede tuh. Kebetulan sekarang posisinya lagi di bajak sawahnya, jadi kan si kataknya juga lebih dominan yang besar, yang kecil-kecilnya masih ngumpet. Paling sekitaran seminggu 2 minggu itu udah enak ukurannya. Saya ada katak 1 ibaratnya segini, bukan segini lah, dibelah 2, buat si ini 1 sebelah, buat si ini 1 sebelah. Terus mau nggak mau dari satu yang ini kita ambil pupunya. Kalau misalnya teman-teman sulit buat ngelupasin si daging yang di pupu, itu bisa pakai gunting yang tajam. Si pupunya itu ditekan ke pinggir, dipencet kayak gitu, nanti kan otomatis ke pinggir semua tuh, tinggal digunting. Tuh kataknya udah mati posisinya, tinggal dikasih ke si ikan, itu bisa makan katak terus. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada katak, bisa kasih katak langsung. Kalau katak kecil kan dia nggak agresif banget, tulangnya juga masih lunak, ke si ikannya juga masuk gitu. Untuk selingan pelet, kalau misalnya udah gede kayak gini, saya biasanya kasih 2 butir sama kataknya 1 butir dalam 1 kali makan. Cuma kalau misalnya habis makan katak, saya nggak ngasih makan pelet gitu. Jadi ulat Hongkong ya sama pelet, kalau katak itu sendiri, biar proses nutrisi dari si kataknya itu terurai teman-teman. Jadi saya ngasih contoh nih, buat kalau misalnya pelet kan udah paham lah, segini lah kurang lebih, ini paling kecil, tinggal kasih aja, kasih peletnya, kasih ulat Hongkong, itu udah clear, tutup lagi kalau misalnya ada bukaan kayak gini. Nah kalau misalnya mau ngasih katak, sekarang kan ukurannya udah gede nih, kita kasih. Nah teman-teman, jadi untuk contoh pemberian kataknya, kalau di saya kan sekarang masih kecil nih, ini nggak ada sejari kelingking saya,
Ini sekarang lagi musim kayak gini, lebih kecil-kecil. Jadi kalau misalnya buat si ini butuh beberapa ekor, kalau satu ekor kurang ya. Mungkin untuk proses gedenya nanti nunggu beberapa hari lagi ya, seminggu lebih lah. Ini udah siap konsumsi buat si itu. Tuh soalnya di sawah banyak. Nah jadi tadi udah sempat saya bilang, saya nanti kita beri contoh buat ngasih si kataknya ya teman-teman. Nah ini kataknya kurang lebih segede gini. Ini masih hidup ya, cuma kan karena dia kecil ya nggak berontak gitu, beda sama yang gede. Kalau yang gede pasti udah berontak. Nah sebelum kita ngasih si kataknya, pesan saya jangan lupa buat dimainin kayak gini. Ini untuk ngetes ikan agresifnya. Jadi kalau misalnya nanti nggak dikasih katak pun, terus si ikan besar, otomatis nanti mentalnya tetap tumbuh. Jadi dia nggak malu. Oh. Nah kita contohnya kayak gini ya, kiri kanan aja, terus diamin kayak gini biar dia tahu contoh makanannya. Nah kalau misalnya udah kayak gini tinggal dikasih biasa teman-teman. Kalau katak sekecil ini nggak usah dimatiin ya, dia nanti udah lunak lah termasuknya, tinggal dikasih aja. Tapi ingat jangan terlalu over buat si ikan. Kalau misalnya udah dikasih katak, jangan dikasih pelet, biarin aja berapa hari. Tuh contohnya kayak gini, plung. Nah dia udah makan sendiri tuh, kan ukurannya udah segini, udah termasuknya oke lah buat si dia tuh kan, 1 kali hap tuh kayak gitu. Terus juga perutnya nggak kembung banget tuh. Coba kita tes mental dia udah dikasih makan kayak gimana. Nge-lag, dia masih nelan teman-teman, masih menelan si katak buat masuk ke dalam perutnya. Tunggu dulu sebentar. Nah kalau misalnya udah ngambil ke atas, biasanya dia udah masuk. Nah udah ngambil udara belum? Tetes, malah nggak mau. Oh dia masih nelan sih, tuh masih kelihatan tuh gerak-gerak. Nah udah ngambil ke atas, belum. Nah setelah tadi makan katak ya teman-teman, dia posisinya udah kenyang, udah melongo tuh, udah bingung, udah malas gerak mungkin. Tapi dia nggak kuncup sih, kalau nggak kuncup masih aman. Jadi kurang lebih tips-tipsnya kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, teman-teman bisa nanyain di kolom komentar ya teman-teman. Kurang lebih sih saya kayak gitu, cuma mungkin teman-teman ada tips lain mau di sharing-sharing juga boleh. Kurang lebih kalau saya pribadi buat pembesaran sampai segede gini ya kayak gini. Nah ini mentalnya udah ada dikit nih, kekenyangan dia. Kurang lebih saya pribadi kayak gini dari kecil dulu, soalnya kan videonya juga ada tuh, dari kecil dulu sampai sekarang udah lumayan kelihatan ikan gitu. Kemarin kan masih kayak cendol, sekarang udah oke lah segini mah. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang ditanyain, tinggal tulis di komen ya, takutnya ada yang salah dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.